Halo, selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya Flan Hashim dengan NPM 100652215. Kali ini di bagian kedua kita akan membahas tentang bagian organisasi. Oke, jadi pertama-tama kita perlu menduplikasikan database sebelumnya ya, agar tidak mempengaruhi hasil pekerjaan sebelumnya. Caranya cukup mudah, masuk ke halaman manage database, lalu kita pilih opsi duplicate. Nanti kita pilih database yang sesuai, lalu kita namakan sebagai npm dan org chart ya. Nah, ketika sudah, kita akan menemukan banyak sekali jenis data ya, karyawan di berbagai departemen. Nah, agar memudahkan, kita hapus semua data selain karyawan yang berada di divisi sales. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke part utamanya. Gimana sih cara untuk assign dan membuat bagan? Caranya mudah saja. Jika kita melihat ke halaman detail employee, itu akan ada dua field, yaitu manager dan coach. Nah, di sini ada seorang Siti, dia adalah kepala seksi sales, dan dia memiliki Sinta sebagai manager. Oleh karena itu, kita bisa mengassign Sinta sebagai manager dan coach. Oke, dan itu kita lakukan untuk semua karyawan. Namun, bagaimana jika Sinta sendiri, dia seorang manajer dan tidak memiliki atasan? Caranya simpel saja, assign Sinta sebagai coach di diri dia sendiri, dan kita biarkan kosong pada field manajernya. Nanti jika sudah, maka hasil akan seperti ini. Lalu untuk melihat hasilnya, kita masuk ke halaman submenu organizational chart. Nanti akan muncul seperti ini. Simpel kan? Dalam sekian menit udah jadi nih chartnya. Nah, untuk pertanyaan, bagaimana peran struktur organisasi yang Anda dibuat di Odoo dapat mendukung efisiensi operasional PT kita? Nah, saya percaya bahwa organisasi yang baik itu dimulai dengan strukturnya yang rapi dan teratur gitu. Nah, dengan bagian tadi dan struktur yang kita buat, itu jelas memudahkan karyawan untuk mengetahui lebih jelas apa sih sebenarnya tanggung jawab mereka, apa sih sebenarnya peran mereka. Lalu ketika ada masalah, mereka dengan mudahnya mengetahui kepada siapa mereka dapat bertanya dan untuk mencari bantuan gitu. Oleh karena itu, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi itu dapat terjadi dengan baik di dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Lalu untuk master data, ini kita diminta untuk membuat master data yang lebih lengkap. Sehingga field di tab work information, private information, dan HR settings itu dapat terisi. Caranya mudah, saya cukup menduplikasikan master data yang pada soal, lalu saya tambahkan field-field yang masih kurang. Contohnya seperti ini. Misalnya di soal hanya memberikan data sampai nationality. Oleh karena itu saya cukup tambahkan length, homework distance, expiry date, sampai ke badge dan pin. Ini atributnya didapatkan dari Odoo. Kita perlu lihat apa aja sih atribut yang ada di dalam Odoo, plus mereka nerima value-nya apa. Ada yang nerima date kayak gini, jadi kita masukkan dalam format tanggal. Ada yang teks biasa gitu, itu perlu disesuaikan ya. Next, refleksi ya. Saya belajar banyak dalam lab ini karena sebelumnya saya tidak ada pengalaman dalam membuat sebuah bagan organisasi. Saya kira awalnya sulit, dan ternyata ada tools seperti Odoo yang memudahkan perusahaan. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi jika perusahaan itu tidak membuat sebuah struktur yang baik bagi perusahaannya, karena akan banyak keuntungan yang didapatkan bagi perusahaan tersebut secara tidak langsung. Karena dengan kolaborasi yang baik, itu akan membawa keuntungan-keuntungan lainnya bagi perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk part kedua. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf ada kesalahan kata dan perilaku. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.